Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erjati Nur Cahyo, dosen pengampu mata kuliah Entrepreneurship di Universitas Bina Sarana Informatika. Sebelum perkuliahan entrepreneurship pada siang hari ini kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kelima perkuliahan entrepreneurship siang ini, saya akan menyampaikan materi bidang usaha dan permodalan. Mata kuliah entrepreneurship berisi materi teori dan praktek atau proyek yang memberikan pemahaman tentang elemen penting menjadi seorang wirausaha atau entrepreneur. Dimulai dari motivasi, perubahan mindset, pembuatan perencanaan bisnis, melalui penyusunan bisnis model kanvas, mengelola usaha dan segala aspek terkait di dalamnya seperti pemasaran, sumber daya manusia, keuangan, dan produksi. Adapun praktek berwirausaha dalam bentuk entrepreneur fair. Memilih produk yang profitable merupakan langkah yang penting dalam usaha baru. Kunci emas untuk sukses adalah melakukan bisnis yang tepat pada saat yang tepat. Hal ini menunjukkan penentuan jenis produk dalam arti menguntungkan atau profitable, dan yang kedua memilih waktu dalam arti saat konsumen membutuhkan ini sangat penting. Terdapat 5 jenis usaha yang bisa kita bangun dan kembangkan. Yang pertama, usaha ekstraktif. Jenis usaha ini bergerak dalam bidang pertambangan. Yang kedua, usaha bidang agraris yang mencakup usaha pengelolaan kebun, perdagangan hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan. Yang ketiga, industri yang dapat dirinci ke dalam bentuk berbagai jenis komoditi yang dihasilkan dan besar kecilnya usaha yang dihasilkan. Keempat, usaha perdagangan menurut besar kecilnya usaha dan berbagai komoditi yang diperdagangkan. Dan yang kelima adalah jasa, menyangkut pelayanan kepada konsumen. Bidang usaha kelompok konsultif, jenis usaha yang cocok kalangan ini adalah jasa konsultasi, kursus-kursus, pusat kebugaran dan pelatihan olahraga, dan bidang perdagangan. Bidang usaha kelompok pelayanan, bidang-bidang yang sesuai dengan mereka adalah biro jasa, biro teknik, jasa pengetikan, fotokopi dan pencilitan, sablon pesanan, perbengkelan, kontraktor dan jasa perbaikan bangunan, rumah kos, salon kecantikan dan spa, serta makelar. Bidang usaha kelompok analitis, bidang-bidang usaha semacam ini antara lain jasa terjemahan, jasa reparasi perangkat elektronik dan teknologi informasi, karya intelektual, perancang busana, binatu atau laundry, dan jasa penjahitan. Ada 3 cara memasuki bisnis. Yang pertama, merintis usaha. Yang kedua, membeli perusahaan baru. Menurut Zimmerer, ada hal kritis untuk menganalisis perusahaan yang akan dibeli. Yang pertama, alasan pemilik menjual perusahaan. Yang kedua, potensi produk dan jasa yang dihasilkan, aspek legal yang dimiliki, dan kondisi keuangan perusahaan yang akan dijual. Cara memasuki bisnis yang ketiga, yaitu waralaba atau franchising. Inti dari waralaba adalah
memberi hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha dari perusahaan tersebut. Dalam waralaba dikenal beberapa istilah yaitu franchisor atau perusahaan induk, perusahaan yang memberikan lisensi, dan franchises adalah perusahaan yang diberikan lisensi. Ide usaha. Kreatif adaptor, pengkopi ide kreatif. Ini bukanlah pelaku imitasi yang melanggar hukum. Yang tidak dibenarkan adalah melakukan counterfeit dan produk pirates atau pembajakan merek. Cara menghindari counterfeit dan produk pirates, kita perlu melakukan hal-hal seperti berikut ini. Yang pertama, mempelajari industri yang sudah ada. Kedua, mengkaji input dan output industri. Yang ketiga, menganalisa tren populasi dan data demografi. Keempat, mengkaji tren ekonomi. Kelima, menganalisa terhadap perubahan sosial. Dan yang keenam adalah mengkaji pengaruh aturan baru. Perlindungan hukum terhadap perusahaan menurut Suryana ada 3, yaitu yang pertama paten, suatu pengakuan dari lembaga yang berwenang atas penemuan produk yang diberikan kewenangan untuk membuat, menggunakan, dan menjual selama paten tersebut masih dalam jaminan. Yang kedua, merek dagang. Merek dagang pada umumnya berbentuk nama, simbol, logo, slogan, atau tempat dagang yang oleh perusahaan digunakan untuk menunjukkan keorisinalan produk atau membedakan dengan produk lain di pasar. Dan yang ketiga adalah hak cipta atau copyright. Hak istimewa guna melindungi pencipta dari keorisinalitas ciptaannya. Kriteria usaha menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Yang pertama tentang usaha mikro, yaitu memiliki kekayaan bersih atau aset paling banyak 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan, tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan omset tahunan paling banyak 300 juta. Yang kedua, usaha kecil, memiliki kekayaan bersih atau aset lebih dari 50 juta sampai dengan 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan omset tahunan lebih dari 300 juta sampai 2,5 miliar. Dan yang ketiga, usaha menengah, memiliki kekayaan bersih atau aset lebih dari 500 juta sampai dengan 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan omset tahunan lebih dari 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar rupiah. Cara memperoleh modal. Pengertian modal, untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha diperlukan sejumlah modal atau uang dan tenaga atau keahlian. Modal dalam bentuk uang diperlukan untuk membiayai segala keperluan usaha. Modal keahlian adalah keahlian dan kemampuan seseorang untuk mengelola atau menjalankan suatu usaha. Besarnya modal yang diperlukan tergantung dari jenis usaha yang digarap, kemudian perhitungan terhadap besarnya kebutuhan usaha dilakukan sebelum usaha tersebut dilakukan, dan perlu dilakukan proses seleksi karyawan. Ada 2 jenis modal usaha. Yang pertama adalah modal investasi. Digunakan untuk jangka panjang dan dapat digunakan berulang-ulang.
biasanya umurnya lebih dari 1 tahun. Penggunaannya untuk membeli aktiva tetap seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, peralatan, kendaraan bersumber dari perbankan. Yang kedua, modal kerja. Digunakan untuk jangka pendek dan beberapa kali pakai dalam satu proses produksi. Digunakan untuk membiayai operasional perusahaan pada saat sedang beroperasi. Sumber-sumber modal. Kebutuhan modal dapat dicari dari berbagai sumber dana yang ada, yaitu modal sendiri atau modal pinjaman. Modal sendiri adalah modal dari pemilik usaha, modal asing adalah modal dari luar perusahaan, dan pembiayaan suatu usaha dapat diperoleh secara gabungan, yaitu modal sendiri dengan modal pinjaman. Untuk memperoleh modal usaha diperlukan dan diperhatikan 4 hal. Yang pertama, tujuan perusahaan. Kedua, masa pengembalian modal. Ketiga, biaya yang dikeluarkan. Dan keempat, estimasi keuangan. Pengertian modal sendiri adalah modal yang diperoleh dari pemilik perusahaan dengan cara mengeluarkan saham. Keuntungan menggunakan modal sendiri untuk membiayai suatu usaha adalah tidak adanya beban biaya bunga, tetapi hanya membayar dividen. Kelebihan dan kekurangan dari modal sendiri. Kelebihan modal sendiri meliputi tidak ada biaya, bunga atau administrasi. Kemudian tidak tergantung kepada pihak lain, tanpa memerlukan persyaratan yang rumit, dan tidak ada keharusan mengembalikan modal. Sedangkan kekurangan modal sendiri, jumlahnya terbatas, perolehan relatif lebih sulit, dan kurang motivasi. Pengertian modal asing atau pinjaman adalah modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan dan diperoleh dari pinjaman. Sumber dana modal asing diperoleh dari, pertama, pinjaman dari dana perbankan, baik bank swasta, pemerintah, dan perbankan asing. Yang kedua, pinjaman dari lembaga keuangan selain bank. Dan yang ketiga, pinjaman dari perusahaan non-keuangan. Pinjaman modal, kelebihan dari pinjaman modal antara lain jumlah tidak terbatas, kemudian motivasi usaha tinggi. Sedangkan kekurangan modal pinjaman, yang pertama, dikenakan berbagai biaya, bunga, dan administrasi. Yang kedua, harus dikembalikan, dan beban moral. Ketiga, kelebihan modal campuran, prosentase modal pinjaman disesuaikan dengan kebutuhan atas kekurangan modal sendiri. Demikian penyampaian materinya untuk pertemuan kelima. Silakan kalau ada pertanyaan, sesi tanya jawab saya buka. Silakan Mbak, Mas, untuk bertanya. Saya mau bertanya, Pak. Iya, dengan Mbak siapa ini ya? Mbak Aprilia. Mbak Aprilia. Silakan Mbak Aprilia untuk bertanya. Saya mau tanya, Pak. Ya. Yang format proposal bonus plan itu seperti apa ya, Pak? Oh, nggih. Contohnya. Terima kasih. Ini terkait nanti tugas pembuatan proposal bisnis plan ya, kaitannya dengan entrepreneur fair. Baik. Format proposal bisnis plan. Yang pertama halaman judul
itu memuat nama bisnis, logo jenis bidang usahanya, dan yang ketiga ada alamat dan nomor kontaknya. Kemudian yang kedua, isi. Bab pertama tentang overview berupa business background, kemudian vision dan mission, kemudian ada statement product description, dan ada organization structure. Bab kedua tentang layout business model canvas. Yang ketiga, bab ketiga financial plan berupa business preparation budget. Kemudian yang kedua ada business executive budget. Yang ketiga ada break even point. Dan keempat harus memuat profit revenue point. Dan bab keempat adalah closure. Demikian Mbak, terima kasih. Terima kasih Pak. Sama-sama. Monggo silakan yang lain. Izin tanya, Pak, Ya, dengan siapa lagi nih? dengan Uul. Oh, Mbak Uul. Silakan Mbak Uul untuk bertanya. Saya mau nanya untuk deadline pengumpulan tugas 2 yang proposal bisnis plan itu kapan ya, Pak? Oke, terima kasih Mbak Uul. Untuk deadline di pertemuan 9 ya, setelah UTS. Deadline tugas kedua, membuat proposal bisnis plan di pertemuan ke-9 setelah ujian tengah semester. Yang selanjutnya nanti dipresentasikan dalam bentuk PowerPoint sebelum dilakukan entrepreneur fair maupun setelah entrepreneur fair apabila dilakukan suatu revisi. Tugas diupload di ruang tugas mahasiswa di MyBest dalam bentuk PDF. Demikian Mbak Ul. Mungkin Iya, ada yang Pak, lain? makasih. Sama-sama. Mungkin ada yang lain? Silakan. Sudah cukup Pak. Oke, sudah cukup. Terima kasih. Oke, nanti gini ya. Sama-sama. Oke. Untuk mata kuliah entrepreneurship ini, sistem penilaian dari mata kuliah entrepreneurship sebagai berikut. Yang pertama, ditentukan oleh bobot penilaian ke-1 kehadiran, nanti 20%, tugas 25%, UTS 25%, UAS-nya 30%. Nilai akhir 20% dikalikan nilai kehadiran ditambah 25% dikalikan nilai tugas ditambah 25% dikalikan nilai UTS dan ditambah 30% dikalikan nilai UAS. Sedangkan jenis asesmennya yaitu tes tertulis, ada tes lisan, tes kinerja atau praktek, dan tugas. Untuk rank nilai 80 sampai 100 dapat A, 70 sampai 79 dapat B, 60 sampai 69 dapat C, 30 sampai 59 dapat D, dan 0 sampai 31 dapat E. Insya Allah nggak ada yang dapat E, D, dan C. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, selanjutnya saya simpulkan untuk mata kuliah entrepreneur pada pertemuan kelima ini. Kesimpulan perkuliahan entrepreneurship pada pertemuan kelima bidang usaha dan permodalan dapat kita simpulkan. Yang pertama, langkah penting membentuk usaha baru harus menentukan produk yang profitable, tepat membidik konsumen, dan tepat memilih waktu. Itu yang pertama. Kemudian kesimpulan yang kedua, rencana bisnis bermanfaat untuk mengetahui sebuah rencana, mengetahui langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan dalam merealisasikan ide bisnis menjadi sebuah usaha nyata yang sukses dengan ditopang pendanaan yang cukup. Itu kesimpulannya. Kemudian, agar mahasiswa memiliki analisa yang lebih terarah dan terinspirasi untuk melakukan yang lebih baik dalam usahanya, maka
Saya persilakan untuk membaca dan mempelajari lebih lanjut buku referensi sebagai berikut. Yang pertama, Alma Bukhari, Kewirausahaan, Panduan Perkuliahan Alfa Beta Bandung. Yang kedua, Mahfud Masud, Kewirausahaan Suatu Pendekatan Kontemporer. Yang ketiga, Kiyosaki T. Robert, Cash Flow Quadrant. Yang keempat, Sunaria Abbas, Kewirausahaan, penerbit Andi Yogyakarta. Dan yang kelima, Suryana, Kewirausahaan, Kiat dan Proses Menuju Sukses. Salimba 4, Jakarta. Perkuliahan entrepreneurship siang hari ini kita anggap cukup. Apabila masih ada yang akan ditanyakan dan didiskusikan, maka dapat dilanjutkan dan disampaikan melalui ruang diskusi di MyBest dan bisa juga melalui WA Group Entrepreneurship. Perkuliahan entrepreneurship dengan materi bidang usaha permodalan kita tutup dengan bacaan hamdalah dan menurut kepercayaan masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Mbak. Sukses ya bisnis plan-nya yang bagus ya untuk entrepreneur fair nanti. Oke, terima kasih. Terima kasih.